Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang bug converter ya. Sebelumnya, karena di sini kita akan persingkat ya, sebelumnya kamu atau Anda harus mempelajari materi ya yang sudah disiapkan. Ini silakan nanti dipelajari dulu materinya sehingga Anda bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan berikut ini udah bisa jawab dulu. Nah, selanjutnya kita akan coba menerangkan ya rangkaian bug converter seperti ini ya. Jangan lupa nanti dicatat nih. Ini nanti dicatat ya. Catat di buku ya jawabannya ya. Sekarang saya akan langsung menjelaskan tentang rangkaian bagaimana kerja dari rangkaian bug converter. Ini adalah rangkaian bug converternya ya. Di sini ada transistor atau yang bagus nggak pakai transistor tapi pakai MOSFET ya. Supaya kecepatan dari denyutnya ini. Nah, di sini ada generator sinyal. Jadi arus listrik mengalir apabila generatornya bernilai high, kira-kira begitu ya. Jadi aliran arus listrik ini diatur oleh generator ini. Ini ada induktor, ada diode, ada kapasitor. Nah, rangkaian ini apabila kita berikan tegangan misalnya 12 volt masuknya ya, maka keluarannya misalnya ini hanya contoh aja 5 volt. Jadi rangkaian bug converter itu sebetulnya ada rangkaian berfungsi untuk menurunkan ya dari DC ke DC. Misalnya asalnya 12 volt diturunkan menjadi 5 volt. Nah, nanti kamu akan belajar juga bahwa bug converter ini kan adalah power supply dengan sistem switching. Jadi bukan linear. Apa yang membuat keunggulan dari bug converter ini? Ya keunggulannya adalah bug converter lebih efisien, dia tidak membuang energi menjadi panas ya. Ada panas tapi kecil ya, tidak terlalu besar. Dia lebih efisien, bisa 75% lebih efisien daripada power supply linear ya. Dua-duanya sama-sama ini ya, sama-sama isolated ya. Non isolated power supply ya, baik itu switching maupun linear ya. Jadi ini sistemnya switching ya kalau bug converter ini. Oke, rangkaian ini kita akan ini generatornya ya. Generator ini sinyalnya seperti ini nanti di generator ya. Kemudian sehingga di sini jadi karena masukan dari generatornya itu bentuknya high low, maka otomatis di sini juga akan akan bentuk high low. Nah, di sininya setelah melalui induktor, maka di sini keluarannya menjadi 5 volt. Nah, besarnya tegangan output ini tergantung dari generator sinyal ini. Berapa lama dari high dan time dari low-nya. Jadi tebalnya high dan tebalnya low. Jadi time waktu lama high-nya dan waktu lama low-nya. Dan diatur oleh generator ini ya. Jadi tegangan ini tergantung dari generator. Nah, selanjutnya saya akan hilangkan dulu semua ini ya. Nah, kita perkecil lah ya di sini ya, kita perkecil. Jadi ini untuk memahami rangkaian ini saya akan sederhanakan ya menjadi seperti ini. Nah, ini ya seperti ini. Ini disederhanakan seperti ini. Jadi gimana kok penyederhanaannya seperti apa sih? Jadi misalnya switch ini lambang dari ini ya, dari sini. Jadi seperti ini ya. Kan ini disederhanakan jadi switch aja ya. Kemudian tegangannya ya. Jadi ya. Jadi seperti ini tegangannya. Nah, di sini induktornya ya, ini ya induktornya. Diodenya ini diode K. Ini kapasitornya. Jadi ini bentuk seperti ini adalah bentuk yang lebih sederhana ya, biar mudah diterangkan. Oke, kita perbesar ini. Jadi yang ini tadi saya perbesar ya. Ini ya. Nah, kita coba ini adalah rangkaian bug converter yang lebih secara sederhana seperti ini ya.
Walaupun nanti yang agak rumit nanti di generatornya, karena generatornya menggunakan IC ya. Oke, kita coba tutup yang kira-kira tidak. Sekarang kita untuk memahaminya kita coba ini kita anggap nggak ada dulu ya, induktor nggak ada, kapasitor jadi seperti ini dulu ya, tanpa ada komponen ini. Nah ini kalau saya tekan di sini ya, tekan tutup ya, maka akan terjadi seperti ini. Tentunya di beban juga ya, misalkan 12 volt, maka di depan sini juga sama ya, akan keluar masuk. Tekan dia high, lepas dia low sebesar 12 volt. Jadi tidak ada perubahannya, paling nanti bebannya akan kelap-kelip kalau dikasih lampu, lampunya akan kelap-kelip ya, flip-flop gitu. Jadi tidak ada efek apa-apa ya, hanya jadi kelap-kelip aja. Selanjutnya, kalau kita berikan induktor di sini, maka secara otomatis jika kita hubungkan, maka di sini energi akan terserap di sini. Jadi switch ini 0 on ya, switch ini on, maka energi akan tersimpan dalam induktor. Kan induktor itu bisa, kalau di aliran listrik bisa menyebabkan magnet. Nah, magnetnya akan begitu dilepas energi, magnetnya akan berubah menjadi listrik. Jadi akan tersimpan ini energi dalam bentuk energi yang bentuknya berupa arus nanti ya. Nah, kemudian pada saat yang diangkat, maka energi ini akan keluar. Tapi energi ini keluar cuman putus ya, tidak ada yang menghubungkannya ke beban. Jadi perlu ada bantuan lain ya. Sebelumnya kalau misalkan seperti ini, misalkan ada masalah ya, kalau tanpa ada komponen bantuan lain ya. Jadi pada saat tersimpan, pada saat switch on, maka tersimpan, pada saat dilepas, di sini akan tersimpan, akan di ujung sini ada elektron ya, karena dia akan membalik ke sini. Jadi asalnya kemari, dia berbalik ya, akan ada arus balik ya. Nah, di mana arus balik ini tidak kemana-mana, di sini aja. Jadi kalau kita hubungkan di sini, turun naik hubungkan tanpa ada komponen tambahan di sini, maka ini bisa terjadi bakar ya, panas. Karena dia bentrokan arus ya, antara sumber dengan arus balik dari induktor ini. Karena itu kita tambahkan di sini dioda Schottky, sehingga ketika dihubungkan seperti ini ya, begitu dilepas angkat, dia akan mengalir ya ke sini ke beban, sehingga energi dari sini akan masuk ke dalam beban. Nah, untuk menyempurnakan hasil outputnya itu kita tambahkan dengan kondensator. Jadi kondensator ini sebagai filter ya, untuk memperhalus tegangan keluaran dari rangkaian buck converter yang kita buat. Oke ya, jadi kita sudah terangkan ya setiap fungsi dari induktor, diode ini, dan kondensator ini. Nah, sekarang berapa sih keluarannya? Pengaturan keluarannya tadi sudah sampaikan adalah bergantung dari generator ini ya. Tapi secara prinsipnya, bahwa keluaran yang dihasilkan itu sama dengan duty cycle ini ya. Duty cycle itu ini dikalikan dengan P. Jadi semakin lama ditekan, untuk P-outnya akan sama dengan P-in-nya kalau lama ditekan. Tapi kalau ditekan putus, nah, besarnya P-out ini tergantung dari kecepatan atau lama hubung dan lama putus dikalikan dengan tegangan luar. Sehingga ini kalau misalnya 50% aja ya, putusnya 50%, maka ini akan 50 dikali tegangan masuk. Jadi di sini menjadi 6 volt ya gitu. Tapi ini bisa diatur ya nantinya. Ya mungkin bagian pertama seperti itu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.